Sebenarnya dek petule tadi sebelumnya Rua memang dibahas. Bahkan saya rasa pemain di sana dibahas. Akan tetapi indangi mengapa dibahas ulan dengan tujuan insya Allah malah dipahami secara rinci, secara jelas. Dan kemudian mengulan-ngulan ilmu itu adalah bagian daripada zikir. Akan tetapi sebelum saya membahas, saya harap ditingkatkan nih ke fokusata supaya lebih menyaman dipahami insya Allah, supaya lebih jelas ya. Jadi perhatikan, mua para wali-wali Allah dalam mengenal Allah, indani tia perlu guru. Indani tia perlu guru. Kenapa? Karena ia memiliki prinsip. Ia memiliki prinsip yang sangat kuat yang disebut pendidikan 3 tingkat. Yang pertama, napat cini ingganana lek mai dia lawena die ingganana perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian nasi itama alawena perbuatan-perbuatan yang terpuji. Kemudian ia senantiasa duduk berzikir kepada Allah. Dan di dalam duduknya tersebut, yakni duduk tafakur nasangar ini mandar, ketika keduanya ini terlaksana, yakni napat cini ingganana perbuatan maksiat di lalan dia lawena, kemudian dia isi dengan perbuatan yang terpuji, maka tibuai atena, ya penghalang di lalan dia tena di terbuka, terangkat. Ketika penghalang dalam hatinya itu terangkat, maka dia menyaksikan akan sesuatu. Kemudian apa yang disaksikannya ini, ia tidak butuh dalil untuk membuktikan kebenarannya. Dia tidak butuh dalil untuk membuktikan kebenarannya. Kenapa? Karena ia mendapat ilham dari Allah. Dia mendapat pengetahuan langsung dari Allah. Jadi ada anu nai tadi, langsung nak ketahui apakah iblis atau kebenaran. Ya. Tapi karena kita sebagai kaum awam perlu tahu seorang pembimbing yang disebut mursyid atau guru. Nah, sangat para imam-imam sufi, guru yang sebenar-benarnya guru itu mampu menggerakkan orang lain. Dia mampu menggerakkan orang lain. Jadi guru yang sebenar-benarnya guru dalam tarekat, tanaro iya dia me oro si ola anak guruna membaca lokatira, membaca sokol, membaca manu, bakaka dan segala macam. Kemudian napa turu manjene, napa turu masambayan, tanaro iya ya, tanaro iya matareka itu dia. Dan ya sangat matareka dia adalah mengenal akan Allah. Ya. Jadi matareka dia adalah mengenal akan Allah. Jadi tanaro iya na DP guru dia itu membaca sekian perikap sekian, kemudian membaca tahu, kemudian setelah pureto membaca paturu mi manjene me paturu sembayan tanaro iya ya, tanaro iya. Baik, kita kembali. Guru yang sebenar-benarnya guru itu mampu menggerakkan orang lain. Jadi guru yang sebenar-benarnya guru itu lawina paoro anak guruna. Lawina paoro me oro mapesanan nasanga mandar dini me oro tafakor. Nah talkin bersikir. Ketika dia me orang mapesanang anak tongam bandi niana tongan niatena maitai disanga at tongangan, kemudian insya Allah mendapat pamase namasay po Allah Ta'ala, insya Allah tibuay penghalan de dilalan di atena di
tabir yang menutupi hati itu akan terbuka. Ketika tabir itu terangkat, maka nadiamo sesuatu yang disaksikan. Ketika sesuatu itu disaksikan, maka guru yang sebenar-benarnya guru mampu menunjukkan ayat dalam Al-Quran untuk membuktikan kebenaran apa yang telah kita saksikan itu. Dia harus menunjukkan ayat dalam Al-Quran untuk membuktikan akan kebenaran apa yang kita lihat itu, agar kita tidak ragu lagi, dan atau agar kita mampu membedakan mana kebenaran dan mana iblis. Wento contoh Pak, misalnya maitai tahu di tayalaweta dia persisita sinrupai tahu. Sinrupai tahu persisita, hanya saja bedanya losa kacai. Nah, dia harus ditai kebenarannya melalui Al-Quran. Apakah ada satu ayat dalam Al-Quran untuk membuktikan kebenaran tersebut? Maka yakinlah, mua ia di epe guruatta di sinrupatta di tae, maka ndani narua dita dilalan Al-Quran. Tenana kiamat di kemudian bangkit kembali, kemudian kiamat membali, kemudian bangkit kembali, indangi narua dita kebenarannya melalui Al-Quran. Kenapa? Karena sangat mustahil nasin rupai tahu disanga atau ngangan. Hati-hati tahu Pak ya. Iya rupata di naulle nasin rupangan iblis. Atau misalnya maite to bayangan hitam, atau misalnya maite to mas suruang serba putih, malaka yang gona, sampai kiamat ndena ruadita kebenaran melalui Al-Quran. Karena semua itu nulenasan nasin rupangan iblis. Sedangkan ia perlu rita di dalam mata mereka, ia anundan nulenasin rupangan iblis. Ia disangat tongangan. Jadi untuk membuktikan apa yang kita lihat ini adalah sebuah kebenaran atau iblis, maka perlu dibuktikan melalui 3 hal, yakni Al-Quran, hadis, dan kitabnya para ulama-ulama sufi. Kitabnya para wali-wali Allah. Misalnya, kitabnya Ibnu Katsir, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Jampes, Ke Haji Haderanie, Dr. Mustafa Syahri, semua di situ lengkap. Ibnu Athaillah. Apa yang kita lihat dalam duduk tafakur itu semuanya tercantum di kitab tersebut. Terutama di kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Keistimewaannya kitab tafsirnya Ibnu Katsir, ya tentang apa yang kita lihat ini semua tercantum dan dikuatkan melalui hadis. Iya napake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya napake para sahabat. Jadi hati-hati tahu Pak ya, hati-hati tahu. Mereka tahu perlu tahu pembuktian melalui Quran, hadis, dan kitabnya para ulama-ulama besar. Dai siulut tak dipakai ya, dai siulut tak dipakai. Hati-hati sana itu sangat mereka. Mohon maaf, mapawasa dia karena semakin hari perhatikan dia semakin maik di to lamba mepepesangan ilmu, kemudian isiulunna napake, kemudian atas namakan sebagai tasawuf. Merape tia ayat Pak, merape Al-Quran, merape hadis. Akan tetapi sayang 1000 sayang,
ayat yang dipelajari, ayat yang dibaca dalam Al-Quran, alawe nama tafsir pa, alawe nama kotak katik Al-Quran. Dia tuh biasa, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Dia tuh biasa, ndak tuh tekun bega mempelajari Al-Quran. Ini tambah parah. Ndak tuh tekun bega mempelajari Al-Quran, akan tetapi berani mempasung-liwan sebuah kalimat dengan menyatakan ia di Al-Quran. Ya. Jadi kita kembali sekali lagi saya sampaikan, untuk membuktikan kebenaran atau iblis di NUI tadi itu melalui Al-Quran, hadis, dan kitabnya para imam-imam besar. Seperti itu ya.